Saat ini kami berada di zona eksklusi Chernobyl dan di sini penuh dengan radiasi. Saya mendapatkan peta tua ini dan sekarang saya tahu bahwa ada danau radioaktif di dekat lokasi saya. Itulah sebabnya saya membawa G dan magnet saya untuk melakukan magnet fishing di zona eksklusi Chernobyl. Jadi sekarang kita harus melewati area-area radioaktif ini untuk mencapai titik tujuan kita. Hari ini kita akan mencoba mengungkap semua rahasia nuklir dari dalam air. Mungkin kita akan menemukan beberapa senjata, atau mungkin kita mendapatkan bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, juga banyak benda radioaktif di bawah air. Dan disinilah petualangan kita dimulai. Ini adalah danau yang kita cari dan disinilah kita akan memancing dengan magnet. Pada pandangan pertama, rasanya seperti danau biasa. Tapi percayalah teman-teman, ini sangat berbahaya. Lihat ini, wah, dan hari ini kita akan mengungkap semua misteri danau zona eksklusi. Mari kita mulai memancing dengan magnet. Sebenarnya teman-teman, aku dengar area ini dijaga sangat ketat. Jadi kita harus sesenyap mungkin. Dan apa? Itu tepat di sana. Wah, wah, wah. Tunggu, magnetku terpeleset, tapi sudah sampai di sini. Rasanya seperti tong atau sesuatu. Ayo, itu dia. Itu benar-benar tong. Tapi apa yang tong ini lakukan di sini? Apakah ini limbah nuklir atau apa? Wah, 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 wah. Ya teman-teman, lihat ini ada simbol radiasi. Jadi mungkin ini tong dari limbah nuklir atau semacamnya. Jadi ini bukan danau biasa, ini danau nuklir. Wah, wah, siapa itu? Wah, astaga, tiarap teman-teman, tiarap. Apakah itu para tentara? Astaga, aku sudah bilang kalau area radioaktif ini dijaga ketat. Astaga, semoga mereka tidak menyadari keberadaan kita. Mari kita tunggu sebentar dan mungkin nanti kita akan pindah lokasi untuk lanjut magnet fishing. Tapi mungkin nanti. Sekarang kita harus menunggu dulu. Jadi kami sudah menunggu sekitar 6-7 menit dan sekarang para tentara itu sudah pergi, aku tidak bisa melihat mereka lagi. Jadi aku pikir sekarang kita bisa lanjut magnet fishing. Oke, ayo kita lempar lagi. Tapi kita harus sesenyap mungkin. Pasti ada sesuatu di magnetku. Lihat rumput laut ini. Rumput laut ini juga mungkin radioaktif. Ngomong-ngomong, ini ada temuan. Astaga, coba lihat. Ini terasa seperti masker gas yang hancur. Astaga, ini gila. Masker gas asli dari Chernobyl. Aku nggak bisa lihat apa-apa, teman-teman. Di mana benda ini? Ya, ayo kita periksa. Oke, mari kita lihat apakah ini radioaktif. Oke, lihat. Ya ampun, itu ide buruk. Ini sangat radioaktif. Geiger counterku jadi gila gara-gara benda itu. Ya ampun, astaga. Iya. Jadi sekarang mari kita coba lempar secepat mungkin seperti itu. Opa, aku dapat. Tapi itu yang tercepat kan? Tapi aku dapat. Aku hampir kehilangan magnetku. Aku yakin aku bisa merasakan sesuatu. Apakah itu benda nuklir lagi? Ayo kita keluarkan. Wow. Lihat benda itu. Apa? Tunggu, kenapa warnanya hijau? Lihat. Ini aneh sekali. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Itu terlihat agak beracun atau mungkin radioaktif. Aku belum pernah benar-benar mencium bau radiasi. Aku dengar itu bisa berbahaya. Teman-teman, kalian tahu nggak apakah itu memang sangat berbahaya? Tolong tulis di kolom komentar. Aku tidak yakin. Tapi juga, ayo kita periksa dengan Geiger counter milikku. Mari kita bandingkan masker gas dan benda ini. Mari kita ubah alat pengukurnya seperti itu. Dan sekarang saatnya membandingkannya dengan masker gas. Rasanya agak terkontaminasi, tapi tidak separah yang saya kira. Tapi ayo kita periksa benda itu. Waduh, 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 waduh. Ini terdengar benar-benar gila. Ini sangat berisik. Benda ini sangat terkontaminasi.
Wah, tapi benda itu sebenarnya apa, guys? Apakah itu seperti bagian dari reaktor nuklir atau apa? Itu apa ya? Menurut kalian apa? Tulis di kolom komentar. Karena saya benar-benar tidak tahu, dan saya juga tidak tahu apakah aman untuk menyentuh dan mencium baunya. Wah, jadi mungkin itu semacam bagian dari reaktor nuklir. Kamu harus memasukkan semacam batang bahan bakar nuklir ke dalamnya. Dan kemudian kamu punya saluran pembuangan nuklir di sini. Jadi itu terdengar sangat berbahaya. Ya ampun teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan magnet fishing sampai para tentara itu kembali. Dan mari kita lempar lagi. Sebenarnya rasanya tempat ini dulunya seperti dermaga atau semacamnya. Jadi mungkin di sini dulu ada jalur pabrik nuklir dan mereka menjatuhkan beberapa tong limbah nuklir seperti yang sudah kita temukan sebelumnya. Sebenarnya, mari kita lihat apa temuan kita berikutnya karena berada di sini sangat berbahaya. Dan sekarang saya bisa melihat kalau kita menemukan sesuatu. Wow, lihat betapa berkaratnya ini. Mungkin ini sangat radioaktif. Sebenarnya ini terlihat sangat tua. Senjata Soviet tidak seperti yang modern, tapi ini sangat berkarat dan sudah rusak. Dulu ada bagian ini, saya tidak tahu namanya. Kalau kamu tahu dan kalau cukup pintar, silakan tulis di kolom komentar. Tapi yang pasti, benda ini dulunya adalah senjata atau mungkin milik jiwa, saya tidak tahu. Ya ampun, patroli itu, mereka masih di sana. Dan kali ini mereka lebih dekat. Kita harus mengambil barang-barang kita dan pergi dari area ini. Oke, untuk sekarang kita perlu pindah lokasi di danau radioaktif ini. Oke, ayo lanjut, ayo pergi. Oke, jadi kita naik sedikit menjauh dari para tentara itu. Sebenarnya, aku tidak tahu siapa tentara-tentara ini. Apakah mereka seperti penjaga Chernobyl atau hanya lingkaran bintang biasa? Aku tidak tahu, tapi yang jelas kita harus lanjutkan magnet fishing-nya. Lihat, air ini rasanya sangat kotor. Apakah ini radiasi, teman-teman? Ya, ada 2 tanda radiasi di sini. Dosis radiasi di sini mungkin jauh lebih tinggi, jadi mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan di sini, oke? Aku tidak tahu, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Atau mungkin temuan ini sangat ringan. Tidak, ada beberapa jebakan. Wah teman-teman, ini kamera, ini GoPro yang dulu dipakai di kepala, ya itu gila. Jadi mungkin di sini pernah ada blogger lain seperti aku dan dia sedang membuat beberapa video. Mari kita cek. Jika GoPro ini selamat, kondisinya sangat rusak parah. Mungkin rusaknya separah ini karena radiasi. Semoga saja tidak basah, jadi bisa bertahan. Ada kartu SD di sini, jadi kita bisa lihat isinya. Dan teman-teman, kalau kalian suka konten saya, jangan lupa subscribe dan like video ini sekarang juga. Saya punya impian untuk mencapai 5 juta subscriber secepat mungkin. Jadi dukungan terbaik adalah kalian berlangganan. Jadi sekarang saya akan memasukkan kartu SD ke dalam gadget saya. Ini berhasil, ini berhasil. Jadi ada beberapa video, ayo kita tonton yang terakhir. Saya sudah di wilayahnya. Petugas keamanan tidak melihat saya. Saya sedang mencari dokumennya. Katanya, data disembunyikan di sini dan bernilai sangat tinggi. Hari ini, saya akan menemukannya. Ini terdengar seperti video dari si penyusup yang sedang mencari semacam dokumen rahasia yang sangat mahal. Jadi, mungkin kita bisa menemukannya di sana, atau mungkin dia sudah menemukannya. Ada video lain, mari kita putar juga. Tetap di tempat kalian. Tentara melihatku, aku harus bersembunyi. Aku tidak berhasil menemukan dokumennya. Tempat ini sangat berbahaya. Aku harus pergi. Ya ampun, para penjaga itu. Mungkin mereka adalah orang yang sama yang kita lihat sebelumnya. Jadi mereka sangat agresif. Dan apakah kamu mendengar suara tembakan saat videonya dihentikan? Ya ampun. Jadi berada di sini sangat berbahaya. Bukan hanya karena radiasi. Orang-orang ini sangat agresif. Jadi mungkin kita bisa menemukan beberapa dokumen rahasia dan mendapatkan uang dari situ. Mari kita lanjutkan untuk mencari tahu. Jadi kita harus buru-buru agar bisa menemukan lebih banyak. Dan mungkin dokumen-dokumen rahasia tentang Chernobyl, tentang tenaga nuklir, dan tentang semua misteri radioaktif ini mungkin masih ada di bawah air. Lihat bagaimana tali saya mulai menegang, mengencang. Tali ini bergerak, tapi sangat pelan saya bisa melihat sesuatu di bawah air. Ada semacam kotak berkarat di sana. Mungkin itu semacam berangkas nuklir atau semacamnya. Ayo kita coba. Bagaimana mungkin? Aku akan coba lagi.
Yah, aku berhasil. Ayo, ini bisa berdiri. Astaga. Ya, ini benar-benar terlihat seperti brankas. Kita dapat brankas dari Chernobyl. Ini pasti sangat berat. Rasanya seperti lubang kunci, tapi jelas aku tidak punya kuncinya. Tapi mungkin aku bisa membukanya entah bagaimana. Tapi mari kita lakukan nanti. Oke, karena ini sangat berat dan aku tidak punya waktu atau tenaga untuk mengeluarkan benda itu dari air. Kita tinggalkan saja di sini, lalu mungkin nanti aku bisa membukanya untuk melihat apa isinya. Tapi sekarang, mari kita lanjut melempar. Terus tonton video ini sampai habis dan aku akan tunjukkan apa yang ada di dalamnya. Brankas radioaktif itu. Ayo, kita harus cepat sebelum para penjaga kembali. Karena tempat ini tidak seaman kelihatannya karena penuh dengan radiasi dan seterusnya. Teman-teman, beritahu aku di kolom komentar, apakah kalian pernah ingin mengunjungi area radioaktif atau kalian takut? Sekarang, mari kita lihat temuan kita yang lain. Wah, ini juga tergelincir. Tapi ada benda berkarat lain yang mungkin juga merupakan bagian dari pembangkit nuklir atau semacamnya. Lihat betapa aneh bentuknya, benar-benar seperti sebuah bagian atau sesuatu. Dan ini jelas bisa jadi radioaktif. Ya, itu jelas benda radioaktif, jadi sebaiknya kita tidak menyentuhnya. Mari terus melempar, ayo lanjut. Ya, itu lemparan yang bagus, aku bisa merasakan sesuatu. Benda itu tidak seberat tadi, tapi mungkin masih sangat berbahaya karena radiasi dari bawah air. Itu keluar, aku bisa merasakannya dan aku bisa melihatnya. Tunggu, itu apa? Wah, itu helm pemadam kebakaran. Kamu tahu cerita terkenal yang sangat kelam tentang para pemadam kebakaran Chernobyl? Mereka berjuang melawan kebakaran nuklir. Ini sebenarnya sangat mematikan dan berbahaya. Jadi, pakaian pemadam kebakaran itu masih dipenuhi radiasi. Jadi sebaiknya kamu jangan menyentuhnya sama sekali. Dan sebaiknya kamu juga tidak memakainya. Tapi kenapa aku melakukan itu? Kamu ingat kan kalau kita sedang berada di area dengan 2 tanda radiasi? Jadi itulah kenapa kita bisa menemukan benda-benda di sini yang semakin radioaktif. Jadi mari kita lanjutkan. Wah, itu tadi lemparan cepat lagi. Dan kali ini aku merasa aneh. Sangat aneh. Ini tidak terlalu berat, tapi jelas ada sesuatu yang besar dan aneh keluar dari danau radioaktif itu. Sesuatu yang penuh karat, bentuknya seperti lingkaran. Magnetku tergelincir lagi. Aku rasa magnetku tidak terlalu kuat sekarang karena radiasi. Sepertinya itu mempengaruhinya. Tidak. Tapi tetap saja, kita menemukan sesuatu dan itu bergerak. Tunggu, itu apa? Itu sepeda. Ya ampun, aku sudah bermimpi tentang sepeda radioaktif seumur hidupku. Ini gila, itu mungkin adalah sepeda paling radioaktif di seluruh dunia. Kami mendapatkannya dari dasar danau Chernobyl. Mari kita coba, apakah masih berfungsi? Ya, masih. Ya ampun, aku mengendarai sepeda radioaktif. Ini gila, astaga. Aku suka ini, aku harus menyimpannya. Aku benar-benar harus menyimpannya. Ya ampun, sepeda radioaktif. Ini gila. Ini jelas pantas dapat like dari kamu ya. Tapi ini jelas belum selesai. Aku bisa merasakan masih ada bara radioaktif lain yang tersembunyi di sana. Jadi, ayo kita lanjutkan. Lagi, aku dapat sesuatu yang berat. Tali aku semakin kencang. Yang satu ini sangat-sangat aku merasa seperti mematikan sesuatu dari sesuatu. Aku harap itu bukan semacam katup nuklir atau tabung nuklir untuk limbah nuklir di bawah air. Ya, sesuatu yang berkarat dan mungkin radioaktif. Astaga, itu seekor serigala. Astaga, dan itu dari tabung. Tapi aku harap itu bukan dari limbah nuklir. Apa aku benar-benar merusak sesuatu dari danau itu? Itu memang sudah radioaktif. Itu radioaktif. Tapi aku merusak semacam katup. Mungkin bagian ini bukan dari bawah air. Mungkin benda ini ada di pembangkit nuklir.
Ini seharusnya menghentikan atau menambah air agar seluruh sistem bisa didinginkan. Karena benda itu ada di bawah air, sistem ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan itu bisa jadi alasan terjadinya ledakan radioaktif besar. Teman-teman, kalian tahu, kami menemukan banyak benda radioaktif. Dan aku sudah janji akan membuka berangkas ini. Jadi ayo kita lakukan sekarang. Kenapa tidak? Karena kita masih mungkin bertemu patroli atau penjaga di dekat sini. Dan waktu kita sangat terbatas. Jadi mari kita coba membukanya. Jadi aku sudah membawa beberapa alat, sebaiknya kalian jangan meniru aku. Kalau kalian mau petualangan seperti ini lagi, lebih baik kalian subscribe ke channel aku, oke? Ya, aku yakin ini sudah retak, sekarang mari kita coba membukanya. Iya. Ini kosong. Ada kompartemen lain, kompartemen yang lebih kecil di sini. Mari kita coba buka. Ya, sudah terbuka. Jadi, ya. Lihat. Kita dapat sesuatu di sini. Oh, lihat. Ada sesuatu yang merah keluar dari buku itu. Tahun ini, nomor sesuatu artefak dari PLTN Chernobyl. PLTN adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Apakah kamu ingat bahwa kita pernah mendengar sesuatu tentang dokumen-dokumen itu? Hari ini, aku akan menemukannya. Dokumen-dokumen ini rusak karena air, tapi berisi semacam informasi tentang eksperimen rahasia atau sesuatu seperti itu. Ya ampun, apa? Lihat itu. Dan kenapa? Kenapa itu tertutup sesuatu yang berwarna merah? Jadi misteri dan rahasia ini mungkin sangat mahal harganya. Tunggu, apa? Ya ampun, para penjaga ini, mereka kembali. Teman-teman, aku tidak punya waktu sekarang. Kita harus lari. Tapi tolong subscribe channelku dan aku akan tunjukkan lebih banyak magnet fishing, lebih banyak misteri. Jadi subscribe ya. Oke teman-teman. Kita harus pergi sekarang. Kita harus tinggalkan area ini sekarang teman-teman. Tidak. Maaf para penjaga, aku pergi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Dadah. Oh, sial.